perhatikan jika kita tidak menggunakan acuan, menggunakan top down analysis, maka jika teman-teman melihat perspektifnya dari acuan time frame H4 seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, bagaimana pergerakan harga ini cenderung membuat low, membuat high, membuat higher low, membuat higher high, membuat higher low, membuat higher high, begitu ya. Dan banyak orang yang mungkin akan berpikir untuk melakukan posisi buy untuk berharap harga akan naik. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan materi di setiap episodenya. Dan bantu share video ini ke teman-teman kalian yang ingin belajar strategi SND. Dan support terus channel ini dan jayalah trader Indonesia. Struktur market ini membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Di sini membuat lower low, maka kita bisa expect ini menjadi sebuah lower high kembali, dan saat ini harga mendekati pada sebuah lower low-nya kembali. Oke. Dan kalau ini mampu break kembali, maka kita bisa expect area ini akan jadi sebuah target dari sebuah penurunan harganya. Bagaimana kalau kita tarik ini menjadi sebuah tarikan dari sebuah garis, maka ini menjadi sebuah satu garis besar. Di mana dalam garis besar ini, di dalam wave, teman-teman akan lihat ada subwave semacam ini. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang untuk yang sudah hadir ya. Jadi malam ini kita akan lanjut materi kita untuk pertemuan kita yang keempat ya. Nah, malam ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang materi tentang top down analysis ya. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan strategi supply demand, maka top down analysis menjadi hal yang sangat-sangat krusial banget, teman-teman. Nah, teman-teman sudah belajar di pertemuan awal bagaimana cara kita untuk melihat sebuah decision point atau kita mencari sebuah DP. Arahnya, arah gelombang besar, arah gelombang kecil ini akan mudah sekali untuk dipatahkan trennya, teman-teman. Dan yang terjadi kemudian adalah terjadi peralihan atau perubahan dari bullish ke bearish. Itu yang sering banget terjadi di market, teman-teman. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh di chart. Kita ambil contoh Euro USD. Kalau teman-teman perhatikan pada contoh dari Euro USD ini, kita melihat bahwa pergerakan harga yang saat ini terjadi, anggap saya menggunakan acuan dari time frame weekly, maka kita akan melihat terus membuat lower high, lower low, lower high, lower low semacam ini. Yes, karena ini adalah bearish trend. Di time frame kecil, di time frame besarnya ini menunjukkan gejala adalah bearish trend. Oke, sekarang mari kita lihat. Kalau kita menggunakan perspektif, menggunakan acuan dari time frame H1 atau menggunakan time frame H4, apa yang terjadi teman-teman di sini? Apa yang terjadi? Terjadi satu kenaikan. Sehingga ketika teman-teman melihat tren yang terjadi di time frame H4 ini, maka teman-teman akan lihat ini adalah sebagai sebuah tren bullish. Nah, pertanyaannya adalah sederhana. Kalau kita hanya melihat pergerakan yang terjadi time frame H4 ini, maka setiap terjadi breakout dari sebuah resistance semacam ini, mungkin teman-teman akan berpikir akan ngambil buy di sini, kan gitu. Atau mungkin akan ngambil buy lagi seterusnya semacam ini, teman-teman. Ya, ini kalau kita melihat dari perspektif menggunakan konsep SR flip. Resisten become support, selamat terus dia membuat high low. Nah, sekarang dengan perspektif yang berbeda, saya menggunakan acuan dari time frame weekly. Maka ketika saya menggunakan acuan time frame weekly, maka kita melihat bahwa sebenarnya ini masih menunjukkan tanda-tanda ini adalah bearish trend, teman-teman. Ya, perhatikan harga terus membuat lower high, lower low di sini, teman-teman. Lower high, lower low. Oke. Terus membuat lower high, lower low di sini. Maka ketika kita melihat dalam membuat lower high, lower low, maka ini sangat bisa mungkin akan terjadi penurunan semacam ini, kan gitu. Ini kalau kita melihat dari perspektif menggunakan acuan time frame weekly harga. Oke, sekarang mari kita lihat apakah ini harga sudah kena range pas atau belum. Seperti yang sudah saya jelaskan di
pertemuan ketiga tentang konsep dari sebuah range pass. Kalau kita mau melakukan sell di sini harus tunggu reaksi harga. Kenapa? Karena entry-nya adalah entry late retest atau aliasnya telat late retest itu telat retestnya gitu. Ya, maka kita menunggu reaksi harga. Ya, oke, kembali kepada contoh di sini. Maka ini harus kita sudah mulai berhati-hati bahwa ini dekat sekali dengan dengan apa? Dengan area supply, teman-teman. Dekat dengan area supply. Oke, dekat dengan area supply. Jadi area ini akan menjadi tahanan dari seller. Seperti itu. Ya. Jadi dengan menggunakan top down analysis, kita akan benar-benar bisa melihat dari berbagai sudut, batas atas, batas bawah, lihat sebelah kiri, ya, dari harganya, maka kita paling tidak tahu oh ini sudah kena target atau belum, semacam itu. Misal, ya kita nggak tahu nanti apa yang terjadi oleh market. Katakanlah misalkan terjadi breakout semacam ini, break. Nah, ketika ini terjadi break, maka ini akan jadi satu signal berpotensi. Saya bilang berpotensi terjadinya satu reversal trend. Kenapa? Karena titik support ini berhasil dipatahkan, teman-teman. Coba teman-teman lihat di atas ini bagaimana secara teratur harga itu tidak break higher high. Setiap dia naik kena area resisten atau area supply, selalunya adalah turun. Oke. Teratur, benar-benar turun. Nah, ketika ini gagal membuat lower low, malah terjadi higher high, maka kita sudah mulai berhati-hati jangan-jangan terjadi reversal trend, teman-teman. Ya, ini jadi area yang sangat vital banget yang saat ini kita sama-sama pantau nanti seperti apa. Ya. Tapi memang skenarionya adalah tetap sell nih. Kalau kita lihat dari gambar ini, dari chart ini, dari trend weekly-nya, ini masih menunjukkan tanda-tanda bearish. Ya, tapi karena ini late retest, kalau kita hubungkan dengan konsep pas yang sudah saya jelaskan di beberapa hari yang lalu, ya, maka ini jelas adalah entry late retest. Maka yang kita lihat adalah tunggulah reaksi harga yang terjadi. Ya, kita belum masuk materi konfirmasi harga, nanti di pertemuan ke-6 saya akan bahas step by step ya teman-teman ya. Saya tidak menjelaskan satu bab khusus, tapi saya akan menjelaskan step by step. Dengan kita menggunakan top down analysis, sebenarnya teman-teman bisa bercerita tentang pergerakan harganya. Tahu jalan cerita harga dengan hanya menggunakan top down analysis. Nah, rumus untuk menggunakan menganalisa top down analysis ini sebenarnya sangat sederhana sekali, yaitu tahu harga datang dari mana dan tujuannya kemana. Oke, sekarang mungkin teman-teman akan bingung, Pak, bagaimana sih maksudnya? Oke, gini Pak, sederhananya adalah begini. Contoh, misalkan harga saat ini ada di 103207. Misalkan teman-teman sekarang belum ada posisi, terus kita mau analisa, Pak ini kira-kira harganya mau kemana? Mau nge-buy atau nge-sell? Kan gitu pertanyaannya, mungkin akan teman tanya. Nah, sebelum kita mengambil sebuah keputusan untuk melakukan entry pada contoh di sini, mau nge-buy atau melakukan posisi sell, kita harus melihat posisi harga saat ini tuh ada di mana. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, kita harus tahu ini harga datang dari mana. Itu dia. Yang ketiga, setelah kita tahu harga datang dari mana dan ini mengakibatkan harga naik, maka selanjutnya tujuannya kemana? Nah, itu dia. Nah, maka kita mau melakukan posisi buy. Tapi teman-teman tanya diri sendiri deh. Kalau saya mau melakukan posisi buy di sini, kira-kira ideal nggak saya melakukan posisi buy? Aman nggak ya saya melakukan posisi buy? Oke, sekarang kita tahu harga sekarang ada di sini. Maka kalau saya mau nge-buy, ini nggak ideal. Harganya lagi tingginya. Saya tunggu harga diskon. Berarti saya tunggu pullback. Teman-teman perhatikan di sini, harga sedikit sekali terlalu dekat dengan
lokasi di mana kita mau melakukan posisi buy di sini, teman-teman lihat tadi, kalau kita mau melakukan posisi buy terlalu dekat dengan area entry-nya, artinya ini bisa saja sudah hit target, teman-teman. Nah, kalau harga itu sudah sedikit lagi sampai pada hit target semacam ini, saya biasanya tidak akan masuk. Walaupun saya melihat di sini adalah area flip. Ya, walaupun itu adalah area flip. Kenapa? Karena pada dasarnya harga itu sudah tercapai targetnya. Ya, harga datang dari area demand, maka tujuannya adalah area support become resisten di sini. Ya. Situ. Maka mungkin yang kita anggap seolah-olah tidak hit target, ini bisa saja hit target, teman-teman. Ini bisa saja hit target. Ya, terlalu riskan kalau kita mau melakukan posisi untuk buy kembali. Kenapa? Karena seperti tadi saya bilang, ini dari perspektif time frame besarnya masih menunjukkan bearish trend. Masih menunjukkan bearish trend. Kalau teman-teman melakukan posisi buy di sini, jelas buy-nya sudah telat. Kalau mau melakukan posisi buy bagaimana, Pak? Kalau mau melakukan posisi buy, amannya adalah pada bagian yang ada di sini. Nih, tren baru mulai, masih belum tercapai targetnya, maka amanlah kita nge-buy pada lokasi di sini. Kalau itu udah kena base, ya berarti sudah kena target. Maka entry buy-nya sudah tidak ideal lagi. Seperti itu. Seperti itu. Dan kalau teman-teman kemarin sudah mengikuti apa yang sudah saya jelaskan, perhatikan jika kita tidak menggunakan acuan, menggunakan top down analysis, maka jika teman-teman melihat perspektifnya dari acuan time frame H4 seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, bagaimana pergerakan harga ini cenderung membuat low, membuat high, membuat higher low, membuat higher high, membuat higher low, membuat higher high, begitu ya. Dan banyak orang yang mungkin akan berpikir untuk melakukan posisi buy untuk berharap harga akan naik seperti itu. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga pasti akan berpikiran seperti itu. Kenapa? Ya karena secara struktural market membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Tidak ada yang salah dengan pemahaman teman-teman menggunakan struktur market higher high, higher low atau lower high, lower low ketika terjadi downtrend. Itu adalah satu strategi yang sangat-sangat lumrah atau memang itulah yang kita pelajari selama ini. Dan itu merupakan sebuah teori dari Dow. Ketika sebuah aksi harga terus terjadi membuat high high, high low, high high, high low, maka cenderung akan melakukan posisi buy dibandingkan melakukan posisi sell. Nah, dengan menerapkan top down analysis, maka teman-teman paling tidak mengikuti cara-cara yang dilakukan secara umum. Teman-teman punya the edge, teman-teman punya keunggulan. Ya, kita bisa memfilter kapan harus mengikuti high high, high low semacam ini. Dengan catatan apa? Dengan catatan teman-teman melakukan top down analysis. Percayalah bahwa saya sudah melakukan uji coba seperti ini sudah sangat lama sekali, teman-teman. Rasanya sangat sayang sekali jika teman-teman yang ada saat ini yang sudah join di grup batch 14 saat ini tidak belajar dengan secara benar atau tidak mengikuti intensif materi dari awal, bahkan cuma melihat rekaman aja barangkali gitu ya, sayang sekali. Karena semua yang saya jelaskan ini adalah murni pengalaman saya selama bertahun-tahun menggunakan strategi price action. Ya, apalagi kita bicara strategi supply demand. Bicara tentang supply demand price action, maka itu sudah pasti berbicara tentang struktur market. Berbeda dengan jika teman-teman hanya menggunakan S&D konvensional yang buy di demand, sell di supply semacam itu strategi klasik, strategi yang sangat kuno sekali. Ya, contoh tadi seperti yang teman-teman lihat, jika kita hanya menggunakan strategi S&D klasik, mungkin teman-teman akan tidak tahu
apa yang menyebabkan kena stop loss semacam ini. Apakah ini direspon oleh market? Enggak direspon sama sekali, teman-teman. Nah, ini kan yang selama ini jadi problem teman-teman, dan kenapa teman-teman saat ini juga join di S&D Masterclass. Nah, ini jawabannya teman-teman, bahwa betapa pentingnya kita menggunakan top down analysis. Nah, kalau teman-teman simak video yang sebelumnya tentang top down analysis, saya sudah jelaskan berkali-kali. Saya sudah jelaskan berulang-ulang bahwa ini market lagi bearish. Kenapa? Karena memang secara seluruh market membuat lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Maka ini akan jadi satu level di mana support become resist. Dan teman-teman lihat sekarang harga tertahan kembali. Dan ini memang seharusnya mencari peluang sell dibandingkan mencari peluang buy. Tapi harus menunggu sebuah reaksi harga. Di sini